Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat bertatap muka teman-teman yang ada di sosial media dalam agenda acara Bincang Buya dan AA. Jadi sebenarnya ini agendanya santai ya, Bi. Mungkin ini juga manggilnya Abi ya, karena dengan Bapak sendiri. Ya, Buya. Buya. Sebagaimana biasa. Iya, seperti itu. Ya mungkin untuk pada malam hari ini kan kita sudah menentukan tema ya, Bi ya. Itu tentang wabah atau dampak dari wabah COVID-19. Ya. Wabah COVID-19 ini yang kita hitung mungkin sudah hampir 4 bulan lebih lah ada di dunia ini ya. Dan kita tahu kabar-kabar awalnya mungkin dari bulan September akhir 2019 ya kan. Dari kemunculannya dari kota Wuhan, ada yang berbicara dari lab, ada juga dari katanya pasar di Wuhan, dari binatang kelelawar dan yang lainnya lah. Berita-berita berseliweran gitu. Dan hari ini juga kita bertepatan dengan Hari Pendidikan ya, Hari Pendidikan Nasional, yang kita melihat sektor pendidikan pun sangat sekali terdampak dari wabah COVID-19 ini gitu. Ya, mungkin banyak sekali dari orang tua, siswanya, bahkan tenaga pendidiknya pun berkeluh kesah tentang wabah COVID-19 ini gitu. Nah, mungkin hari ini kita akan lebih banyak membahas itu sebelum nanti mungkin temanya banyak ya. Kita membahas tentang teori konspirasi yang mungkin hari ini banyak sekali diperbincangkan gitu kan. Terus ada juga kebudayaan kita. Pertama, kebudayaan kita sebagai orang Indonesia yang erat sekali dengan silaturahim. Kita harus dilakukan satu kegiatan yang itu menjauhkan dari kebudayaan kita. Kedua, dari kebudayaan agama kita gitu kan. Islam mungkin banyak sekali agenda-agenda ibadahnya yang sifatnya berjamaah. Tapi tiba-tiba kita harus melakukan atau harus menyesuaikan dengan keadaan yang khusus ini gitu. Nah, mungkin bisa kita perbincangkan di kesempatan lain waktunya, dan hari ini malam ini kita akan berbicara lebih kepada pendidikan gitu. Mungkin kira-kira gimana nih, Bi? Baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatul mubarak alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu membiasakan mengucapkan kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah ala kulli hal, untuk semua kondisi apapun. Selain itu bagian dari positive thinking, itu juga memberikan isyarat kepada kita bahwa yakinlah setiap peristiwa itu ada hikmahnya. Setiap peristiwa ada hikmahnya. Jadi termasuk pandemik corona ini pasti ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sedang perlihatkan. Kalau dalam Quran itu disebutkan, ini disebut dengan ayatun mufassalat. Jadi kalau kita buka Quran itu, kita akan melihat ayat firman Allah Subhanahu wa taala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan perlihatkan di alam semesta ini ayat-ayat kami ya, dalam diri mereka dan di alam maya pada ini, sampai nanti yatabayyan, bahwa memang semakin jelas bahwa Allah itulah yang benar, Allah itu al-haq. Nah, di antara ayat-ayat itu adalah musibah seperti sekarang, virus corona ini. Kalau kita merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullan akhadna bidzambihi. Setiap orang tuh umat disiksa dengan dosanya. Faminhum man khasafna bihil ard. Ada yang gempa. Khasafna bil ard. Wa minhum man agraqna, ada yang ditenggelamkan. Wa minhum man akhadathu sayhah, ada yang disambar dengan suara mengguntur keras. Itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk ada Allah menyebut tentang datangnya binatang. Itu pada Bani Israil, arsalna alaihimut tufana wal jarada wal kummala wad dhafadi'a wad dam ayatin mufassalat. Dia disebutkan ada kumal itu binatang kecil saat itu ya, yang merusak tubuh manusia. Nah, makhluk kecil yang merusak tubuh manusia sekarang lebih kecil lagi, yang kemudian disebut virus corona itu. Nah,
ujungnya apa? Ayatin mufassalat, tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan kalau kita baca kalimat Allah itu ayat, gitu kan. Ayat itu Quran juga kan isinya ayat-ayat. Iya. Gitu kan. Jadi Quran ini isinya ayat-ayat kalamullah ya. Berupa kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi itu wal kummal wal jarada wad dafadi'a, ada belalang, ada katak, ya, ada kutu, ada darah. Itu Allah ada ayat kauniyah yang terjadi di alam semesta. Nah, jadi kacamata kita mengikuti sudut pandang Al-Qur'an, corona ini bagian dari ayat-ayat Allah. Terlepas itu apakah berawal dari Wuhan, di lab di Wuhan lalu kemudian menyebar gitu kan, atau memang ada di hewan kelelawar ya, karena kelelawarnya dimakan bebas begitu lalu kemudian menyebar pada manusia sampai ke seluruh dunia. Kita tidak berkepentingan untuk menukik lebih dalam pada kesempatan ini, tapi mengambil inspirasi dari Al-Quran. Ya, mengambil inspirasi dari Al-Quran bahwa itu adalah ayat. Berarti sebagaimana Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita yatslu ayatihi, ya, membaca ayat-ayat Allah. Kemudian yang ada kauliyah dan ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Coba ayat apa yang pertama kali turun pada Rasulullah? Iqra artinya bacalah. Nah, apa yang suruh dibaca? Lah orang Rasulullah belum megang Quran. Malaikat Jibril ke situ tidak bawa buku. Tidak bawa buku. Tidak ada bacaan tulisan. Makanya pada saat itu Rasulullah berkata, "Ma'ana biqori." Ada yang menerjemahkan apa yang harus saya baca. Ada yang menerjemahkan ma'ana biqori. Saya nggak bisa baca. Ya, jadi kalau Abi lebih sepakat ma'ana biqori itu kayaknya apa yang saya baca, orang nggak bawa buku. Gitu kan? Apa yang saya baca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba. Baca dengan menyebut nama Allah yang mencipta. Gitu. Jadi kita nih suruh membaca ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang manusia ini suruh membaca supaya manusia membuka mata mereka. Ya, membuka telinga mereka, lalu kemudian membuka pikiran mereka. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, orang buruk itu kata Allah, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Jahanam itu akan dihuni oleh manusia-manusia dan bangsa jin. Yang kayak gimana? Lahum qulubun. Mereka punya pikiran, punya hati. La yafqahuna biha, tapi tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Nah, sekarang kan para peneliti sedang memahami nih, ada apa ini virus ini gitu kan. Sedang kayak gimana kok menyebar begitu cepat? Kalaulah kita bicara teori konspirasi ini, konspirasinya kayak gimana? Berarti kalau konspirasi ini kan ada yang buat, lalu didesain gitu. Didesain, lalu kemudian ditimpakan ke tempat yang diinginkan oleh dia. Tapi sekarang tidak terkendali. ya tidak terkendali. Kalau misalnya pernah ada sekelompok orang yang mendesain, ya Allah sedang memperlihatkan desain kamu itu nggak ada artinya, wa makaru wa makarullah. Aku yang menyebarkan, bahkan kamu yang bikin juga bisa kena. Kan gitu ya. Jadi ini kalau orang mau menggunakan matanya, telinganya, kami dengar katanya di dari kelelawar. Kan orang pakai mata, pakai telinga. Lah, di Indonesia juga banyak kelelawar dan menyebar itu kan, kelelawar. Kelelawar juga banyak, tapi selama ini belum pernah ada orang kena virus corona katanya dari kelelawar. Ada nggak orang yang hidup di dalam gua gitu kan? Abi pernah pramuka mukhayyam itu masuk ke gua, banyak kelelawar gitu kan, banyak kelelawar. Emang baunya masya Allah di gua itu, tapi alhamdulillah gitu nggak ada virus itu. Nah, jadi inilah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu ini virus ini gimana nih? Ya kan? Nah, jadi ada yang mengendalikan gitu. Ini cara kita membaca ayat-ayat Allah. Ya, ada ayat kauliyah yang harus kita baca. Nah, sampai mereka jelas bahwa ada Allah.
Gitu kan. Ada Allah yang apa virus sebagai tentara Allah gitu kan. Iya. Ah, Banyak juga sempat banyak yang berbicara seperti itu katanya. Iya Ini kan? kiriman Allah dan yang lainnya. Sempat viral gitu kan bagaimana wah ini adalah tentara Allah Subhanahu wa taala. Ya memang ada landasannya, ada kaul salafun saleh dalam kitab Hilyatul Aulia. Jadi bahwa virus taun ya saat itu yang ada taun, bahwa taun itu adalah diutus oleh Allah untuk menyiksa masyarakat satu kaum yang membangkang. Tapi karena sifatnya bala, datang ke satu tempat dan taun itu menular, maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa taun itu rahmatun bagi orang beriman. Gitu kan? Jadi kalau kita menggunakan hadis Rasulullah SAW ini, ya, lalu kemudian kita hubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran, misalnya ayat Quran mengatakan, wa ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Setiap makhluk yang melata di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan ubun-ubunnya. Jadi dia pergi kemana, dia menyerang siapa, itu Allah yang mengendalikannya. Maka kalau kemudian disebut tentara Allah dalam artian dikendalikan oleh Allah, tidak salah. Gitu kan? Tidak salah orang menyebut itu tentara Allah. Namun karena kalimat jundullah, tentara Allah. Kalau tentara Allah kan berarti harusnya membela Allah, kepentingan ya, dan membela orang-orang yang mencintai Allah di situ masalahnya. Ya. Gitu. Masa imam masjid kena virus? Gitu kan? Ini nggak pas amat. Tentu tentara Allah menyerang keluarga Allah kan gitu. Mungkin waktu pas awal munculnya bener ya Bia. Karena kan waktu itu di Wuhan itu sebelumnya Cina pernah ada konflik dengan Uighur gitu. Itu yang bikin pas gitu. Iya, munculnya ada kayak karena gitu. Pada saat kemunculannya di Wuhan, di mana negeri Cina itu yang komunis, kemudian dia menyerang umat Islam di Uighur, gitu kan. Nah, jadi pas kalau kita sebut bahwa dia ini tentara Allah lagi menegur orang-orang Cina. Orang-orang komunis yang arogan, ya, bahwa negara komunis tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Ternyata bisa dikalahkan oleh virus yang ukurannya nano, gitu. Propaganda kan negeri itu. Amerika yang pongah menjadi polisi dunia, gitu kan. Ternyata mereka tidak bisa jadi satpam jagain virus. Tetap kecolongan. Ya, gitu kan, dia minta tolong sana sini kan gitu ya. Yahudi Israel yang begitu pongah menghabisi umat Islam di Palestina, ya, ternyata begitu ada corona ke sana, mereka juga senjata-senjata yang mereka persiapkan nggak ada artinya, gitu ya. Nah, cuma karena ternyata juga yang kena corona ini, yang virus ini bisa menyebar juga ke mujahidin, gitu kan, ke warga Palestina, menyebar juga ke masjid-masjid. Maka jadi nggak pas kalau kita sebut dia tentara Allah, gitu. Maka yang pasnya ya dia adalah makhluk Allah, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah sedang turunkan sebagai azab bagi orang kafir, tapi dia sebagai bala, dia sebagai ujian. Ujian apa? Ujian kesabaran bagi orang-orang mukmin. Nah, jadi di sini kita mulai bicara tentang masalah ujian pensikapan terhadap virus ini. Cocok nanti kita bicarakan ini bertahap nih, bahwa virus ini menyebar ada dampaknya, ada dampak psikologis, orang pada ketakutan. Yang perlu kita bicarakan dari ketakutan itu seperti apa munculnya. Ada yang jadi murtad, gitu kan? Dan sebaliknya ada yang jadi muslim, gitu kan? Kemudian berdampak terhadap ekonomi, kebijakan negara, ekonomi nanti larinya ke kejahatan, gitu. Dampak pendidikan, gitu kan, bahkan dampak politik global, ya, dampak perpolitikan. Nah, kayaknya pas ini kalau kita bicarakan apa nih dampak
musibah yang sedang terjadi lewat COVID-19 ini terhadap dunia pendidikan. Yang mungkin hari ini juga sekarang kita lagi memperingatinya ya. Iya, kita ucapkan selamat Hari Pendidikan, kepada Bapak Ibu guru dimanapun, di level apapun. Anda adalah pahlawan bangsa, Anda adalah pejuang Islam, gitu kan. Kalau Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rasul dan mendapatkan predikat yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka guru itu berada di bawahnya, ya, dekat dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Coba, apa targetnya Rasulullah? Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Gitu. Jadi guru tuh ya yang menyempurnakan akhlak. Nah, ini yang perlu kita catat nih. Karena memang sekarang lagi viral juga, Bi. Banyak tuh orang ngomong-ngomong jadi bahasa yang mainstream lah. Sering dipinjakan di media sosial, nggak ada akhlak gitu kan. Karena melihat mungkin dari gerak dan tingkah pejabat-pejabat publik, tokoh-tokoh yang ada di kita, contoh lah yang hari ini mungkin karena kelamaan di rumah aja dan kita lihat tontonnya itu aja, orang-orang yang di media sosial pun yang nggak ada akhlak, tidak mencontohkan. Nah, ini mungkin relate banget dengan pendidikan tadi. Ya, betul. Makanya Abi tuh bilang sama guru-guru di Al-Qudwah, guru itu mentransformasi kepribadian, bukan mentransfer pengetahuan. Iya, benar. Nah, kalau mentransfer pengetahuan nggak butuh guru. Ya, mau medsos apa di buku banyak. YouTube sekarang udah jadi guru YouTube, juga. gitu kan. Itu transfer pengetahuan sudah nggak perlu. Ya. Orang nggak perlu guru transfer pengetahuan itu. Nah, tapi orang transformasi karakter kepribadian itu butuh guru, gitu kan. Nah, maka kalau kemudian sekarang, terus gimana sekarang ke sekolah? Sekarang nggak sekolah, bagaimana transfer? Ya kan, transfer kepribadian, kita nggak berinteraksi dengan anak-anak. Nah, mudah-mudahan ini nggak lama-lama kayak gini. Walaupun berinteraksi terbatas ya, mungkin hanya FaceTime gitu. Iya. Tidak perlu ada kontak body. Iya. Ya, bersalaman antara guru dengan murid itu punya arti yang sangat dalam. Ya, dipeluk sama guru itu punya makna, murid dipeluk sama gurunya itu punya makna yang sangat tinggi. Ya, Rasulullah SAW, sebaik-baiknya proses pendidikan yang pernah terjadi antara Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasul, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Saya ini dididik karakternya oleh Tuhan saya. Oh, subhanallah, ini oleh Allah langsung. Rasulullah itu dididik langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengutus Rasul utusan kepada Rasulullah, siapa? Malaikat Jibril. Kan malaikat Jibril, Rasulullah lagi di mana? Di gua Hira. Datang malaikat Jibril, diapain? Dipeluk erat-erat. Gitu kan? Dipeluk erat-erat. Itu kan berarti ada sugesti. Bagaimana Pak? Bayangkan oleh kita sedang berada di satu tempat sepi sendirian, sedang merenungkan nasib umat. Abi itu pernah naik bukit Gua Hira. Kalau kita duduk begini di bukit tempat Rasulullah duduk itu, menghadap ke depan itu kelihatan Ka'bah. Lurus persis pada Ka'bah. Apalagi dulu sebelum ada banyak bangunannya. Sekarang masih ada bangunan juga masih terbaca. Lurus Ka'bah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW memikirkan ini bagaimana umatku ini. Ya, ada Ka'bah, itu simbol kita menyembah ke situ, menyembah Allah dengan menghadap ke situ. Tetapi faktanya ada ratusan patung yang bergelayutan di Ka'bah itu. Bagaimana disembah-sembah, diminta-minta, gitu kan? Mereka buat sendiri patungnya, lalu kemudian mereka ngobrol dengan patung itu. Dan ini kan sudah kebodohan yang sangat. Tapi bagaimana memulainya? Bagaimana memperbaikinya? Nabi Muhammad SAW pergi ke Gua Hira, ingin berguru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ada interaksi, ada waktu yang dibutuhkan antara guru dengan murid itu ngobrol berdua, gitu kan, ngobrol berdua ketemu. Makanya kalau kemudian kita di kelas guru tidak dekat dengan murid, hanya mentransfer ilmu,
Guru datang matematika, hanya mentransfer ilmu. Kapan mentransformasi ilmu, mentransformasi kepribadian? Ya pada saat guru itu memberikan keteladanan, gitu ya, memberikan keteladanan, memberikan kesentuhan, anaknya kelihatan terus, kenapa kamu nggak jajan apa, deketin, ada masalah apa, ada problem apa, ya curhat sama bapak. Padahal dia guru matematika, tapi dia seperti itu. Misalnya guru olahraga. Nah, guru olahraga, ya perhatiannya bukan hanya bagaimana anak itu bugar, gitu kan? Tapi dia lebih dari itu, ya lebih dari itu. Guru olahraga yang memberikan contoh. Misalnya anak-anak mau olahraga jam habis istirahat, ya ternyata kemudian gurunya sedang sholat duha. Wah, kan ini ada transformasi kepribadian. Oh, guru saya rajin olahraga, gitu kan. Lalu kemudian gurunya memberikan semangat bahwa berolahraga itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pendidikan ini mentransformasi kepribadian. Ini yang mungkin sedang dikeluhkan. Ya, ini yang sedang dikeluhkan oleh orang tua, bagaimana anak kita itu sekolah sekian tahun tapi tidak punya akhlak. Gitu. Lebih mengerikan lagi adalah bahwa sekolah sudah tinggi-tinggi, tingkat doktor, tapi kemudian begitu dia menjadi pejabat tidak punya kepribadian, gitu kan? Tidak punya karakter yang bagus. Nah ini lunturnya di mana, gitu kan? Lunturnya di mana? Nah, ini salah satu yang dianalisa adalah tadi tidak kokohnya akhlak. Contoh di sekolah itu ada pelajaran agama, kan ada akidah, akhlak. Itu kan kita suruh ulangannya ABC, gitu kan, ulangannya ABC. Si fulan melakukan ini gitu kan, itu adalah karakter A, jujur, B, gitu kan, tepat janji, ingkar janji, C. Jadi pintar secara teori, tapi bahwa dia ngerjain soal nyontoh sama temennya, tidak ditegur, gitu kan, tidak diingatkan bahwa sudah tidak jujur, sudah tidak disiplin. Nah ini masalah, gitu kan, ini masalah. Jadi pada saat anak kemudian dia merasa kertas soalnya dikerjakan asal-asalan, tapi nilainya dapat 9, kenapa? Karena dibantu sama gurunya nilainya, gitu, dengan sistem namanya katrol. UN itu kan, dikatrol kan, karena UN itu, dia kan. Jadi seperti itu. Jadi ada kedustaan, ada ketidakjujuran, ada ketidakdisiplinan. Itu. Ini yang tidak ditanamkan. Yang tidak ditanamkan. Jadi ini di dunia pendidikan kita sedang terjadi. Nah, sekarang ini subhanallah ya, dengan ada COVID-19 ini sudah mulai muncul ada murid yang merindukan sekolah. Kerasa ya? Kapan gitu ya, pengen sekolah mama, gitu kan, dengan ketemu. Kayaknya bukan muridnya aja, Bi. Gurunya juga kan. Gurunya, orang tuanya juga udah nggak tahan. Kalau orang tuanya udah pusing. Udah nggak tahan ngedidik anaknya di rumah. Nah, jadi ini tentang orang tua yang salah persepsi tentang sekolah. Sekolah sudah dianggap bengkel, gitu kan? Sekolah tuh dianggap bengkel, apalagi pesantren gitu ya. Pak Ustadz, saya mau nitipin anak saya, masya Allah, nakalnya minta ampun, udah kecanduan game, ya, dia udah kecanduan game, gitu. Lalu kemudian dia dititipkan supaya diperbaiki di sekolah. Yang terjadi apa? Di pesantren keluar mabal. Kenapa? Karena sudah candu. Nah, jadi ini satu kesalahan yang fatal, di mana orang tua tidak merasa bahwa dia itu pendidik yang sesungguhnya, ya, orang tua itu pendidik yang sesungguhnya. Makanya pendidikan Islam itu dimulai dari ibu sejak mengandung si anak itu. Jadi harus dipahami seperti itu. Anak TK, ya, anak TK kacau, nakal, menyerang teman-temannya. Kemudian Abi coba
advokasi gitu kan. Ditelaah kenapa nih? Karena ibunya bilang, Pak Ustadz, ini anak saya gimana? Kirain bisa lebih baik di TK Al-Qudwa, ini kok jadi sebegini. Wah, teorinya begini, Bu. Bahwa anak ini memorinya tuh sudah menyimpan doktrin, sudah menyimpan akhlak, sudah menyimpan dogma itu sejak dia dalam kandungan. Sejak dia dalam kandungan. Kenapa? Karena sudah merekam. Apa yang diperbincangkan orang tuanya itu sudah direkam oleh anaknya. Sudah dirasakan. Apalagi kalau dia, jadi anak ini datang ke kita sudah punya warna. Sudah punya warna. Jadi tidak putih lagi. Kalau bilang orang kullu mauludin yuladu ala fitrah. Gitu kan, sudah tidak fitrah lagi ini anak. Ya, kenapa? Karena sudah dirusak. Oleh siapa merusaknya? Pak abawahu, ibu bapaknya. Yuhawidani, yang membuat dia Yahudi, au yumajjisani, atau dia Majusi, ayunassirani, atau membuat dia Nasrani. Nah, sekarang ini oleh COVID-19 anak dikembalikan semua kepada orang tuanya. Biar orang tuanya sadar, oh ternyata susah didik. Iya kan, ternyata ngajarin anak ini susah. Makanya ini kok marah-marah ke sekolah. Anak saya sudah 5 bulan, kok nggak berubah? Nah, ya, bagaimana? Warna yang sudah diukir 5 tahun harus dirubah dalam waktu 5 bulan. Itu pun hanya separuh waktu. TK kan, masuknya jam 9, keluar jam 11. Berapa jam? 2 jam. Gitu kan? Jadi hanya 2-4 jam di sekolah, 24 jam berarti 20 jam di rumah. Nah, warna siapa yang Dominan. Bukan warna guru, warna yang di rumah, gitu. Ya. Nah, jadi kembali Bapak Ibu, para pemirsa, ini biar Abdi juga berapa tahun lagi jadi punya anak. Ya. Jadi sekarang Bapak Ibu wali murid sudah merasakan nih bagaimana anak di rumah harus dididik, harus ditransformasi akhlaknya, harus dipikir ini anak tidak jujur, gimana merubahnya supaya jadi jujur. Itu dipikirkan oleh guru. Ya, ibu di rumah hanya mikirin 2 anak, malah 1 anak. Ini anak saya kok HP terus, gimana caranya supaya lepas HP. Ini wali kelas harus mikirkan 30 anak. Coba, dengan karakter yang berbeda dan ketemunya ketemu lama di rumah. Kenapa nggak ibu yang mewarnainya? Kenapa nggak ibu yang memperbaikinya? Nah, ini makanya kemudian ini sekalian menyadarkan aja, kadang ada wali murid yang marah-marah gitu. Sekolah mahal-mahal katanya. Iya, jadi beban ke sekolah ya. Iya. Jadi ada jaminan kalau masuk ke sekolah itu ya harusnya benar tadi itu ya, konsep bengkel tadi. Gitu. Jadi tapi gini Bi, mungkin ini juga bisa jadi bahasan selanjutnya nih. Mungkin sebagian orang yang dia akhirnya mempercayakan sampai menggelontorkan uang besar nih untuk sekolahnya, yang mencari sekolah yang terbaik. Mungkin salah satunya karena alasannya dia, orang tuanya harus mencari nafkah, pekerjaan dan yang lainnya. Bahkan sampai seorang ibu pun harus, mungkin sekarang juga kita lagi happeningnya ada kesetaraan gender dan yang lainnya, bahwasannya perempuan juga harus bisa mencari pekerjaan, dia bisa berkarya dan berkarir gitu. Nah, itu kan konsep, itu kan istilahnya bertolak belakang dengan konsep pendidikan yang ada di Islam gitu kan. Ya kan berarti kan memang kalau yang tangkap gitu ya Bi, berarti kan memang harus ada peran gitu, bagi peran di rumah ini penting gitu. Tidak semuanya diselesaikan dengan uang, intinya kan kayak gitu istilahnya. Kita bayar ke sekolah, bahkan mungkin jadi industri pendidikan ini nanti akhirnya yang menjadi investasi orang wali murid untuk memperbaiki anaknya, mungkin gitu ya.